This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa bertatap muka secara online dalam acara kemisan. Insya Allah nanti kita akan membahas terkait dengan hadis arba'in. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Anwar. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada beliau Ustadz Anwar untuk menyampaikan materinya. Monggo silakan Ustaz. Oke, jazakallah Ustaz atas waktu dan kesempatannya. Baik para peserta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa haqq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Para peserta kajian malam Kamis yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan malam ini untuk membahas kajian keislaman, khususnya kajian hadis arba'in. Kita memahami sendiri bahwasanya hadis itu merupakan sumber hukum Islam. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah ijma' sahabat, yang keempat adalah qiyas. Nah, ini adalah sumber hukum Islam yang dengan sumber itu kita bisa memahami bagaimana Islam itu diterapkan atau Islam itu bisa dijalankan. Nah, para peserta kajian malam Jumat yang dirahmati Allah, sebelum kita menyampaikan hadis arba'in hadis pertama, perlu kita sampaikan bahwasanya hadis arba'in Nawawi ini adalah hadis sahih dan hasan yang diriwayatkan oleh beberapa imam hadis, khususnya adalah Imam Bukhari Muslim. Kemudian dari Imam Bukhari dan Muslim itu ditulis ulang oleh murid-murid beliau. Nah, dalam kesempatan hadis arba'in ini adalah pengarangnya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah, murid dari Imam Muslim. Nah, beliau adalah salah satu generasi terdahulu ya. Ini golongan bawah muhaddisin ya, bukan lagi tabi'in, tapi bawahnya lagi. Golongan muhaddisin, bawahnya muhaddisin. Nah, hadis arba'in ini adalah hadis yang di dalamnya nanti itu memuat pokok-pokok Islam. Dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah itu ini ya, Sayyidina Ali ya, bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik radhiyallahu an, semoga Allah memberi mereka, bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda ya, diriwayatkan oleh banyak sahabat. Man hafidho min ummati, barang siapa yang menghafalkan min ummati dari umatku arba'an hadisin, 40 hadis, min amiri dari perkara-perkara dinihim agamanya, ba'asallahu yaumal qiyamah, maka ketika dia kembali ya, Allah akan membangkitkannya ya, yaumal qiyamah, pada hari kiamah, fi zumratil fuqaha ya, termasuk dalam kelompok para ahli fuqaha itu ahli fikih, wal ulama, dan ulama. Nah, hadis ini tertera dalam kitab arba'in tersebut. Nah, jangan riwayatkan Imam Nawawi. Nah, artinya apa? Sedikit memberi motivasi, walaupun ini bukannya riwayatnya tidak mutawatir. Kalau mutawatir pasti dijamin ya. Tapi ini adalah memberikan dorongan bagi kita kaum muslimin untuk memahami atau menghafal
minimal adalah 40 hadis yang berisi tentang fondasi Islam. Insya Allah ketika nanti di yaumil kiamat Allah akan membangkitkannya di dalam kalangan para ulama dan fuqaha. Ini riwayatnya demikian. Nah, para peserta kajian Kamis ya, malam Jumatan, Kamis malam Jumat yang dirahmati Allah, baiklah kita mempersingkat waktu. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hadis pertama ya, hadis Arba'in yang pertama yang tertulis dalam kitab Arba'in Nawawi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bukhari Muslim atau Muttafaqun alaih. Matannya adalah demikian, bahasanya an Amirul Mukminin, dari pemimpinnya kaum mukminin Abi Hafsah, bapaknya Hafsah Umar bin Khattab, yaitu nyatane Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, muga-muga Allah paring ngapura. Maridhoi, muga-muga ridhoi Allah ya. Sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqulu berkata, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya al-a'malu, semua amal, binniyatin, tergantung binniyatin dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya likulli imri'in, setiap orang itu manawa, tergantung apa yang diniati. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang berhijrah ilallahi wa rasulihi, karena Allah dan Rasulnya, fa hijratu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan dapatkan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, artinya akan dapatkan pahala ya. Faman kanat hijratu lidunya, barang siapa yang hijrah lidunya karena dunia, yusibuha yang dia cari, au imro'atu, atau karena amroh perempuan, amro'ah yang tihuha yang akan dinikahinya, fa hijratuhu, maka hijrahnya orang tersebut ila ma hajara ilaihi, akan mendapatkan apa yang dia niatkan dalam hijrah. Nah, para peserta Rasulullah, hadis ini memiliki dua bahasan pokok. Ya. Ini diriwayatkan oleh Arwahu Imam Muhadisin, diriwayatkan oleh Imam Muhadisin, dua perawi hadis ya, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, dari hambanya Allah Abdullah Muhammad bin Ismail, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barzabah al-Bukhari, wa Abu Hasan, dan bapaknya Hasan, al-Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi an-Nasaiburi fi sahihihuma, dalam sahih keduanya, alladhi huma as-sahhu kitabul musnaf, yang keduanya disahkan dalam kitab musnaf, mutasabur. Baik para peserta yang dirahmati oleh Allah, hadis ini memiliki di asbabul nurut ya. Kalau Al-Quran itu namanya asbabul nuzul ya, sebab turunnya Quran. Kalau hadis itu namanya asbabul wurud, sebab musabab turun diriwayatkannya hadis. Nah, hadis ini asbabul wurudnya ialah ketika Rasulullah hijrah, ya, itu ada sebagian sahabat yang hijrahnya itu memang benar-benar mentaati perintah Allah, meninggalkan tanah kelahirannya Mekah yang waktu itu dikuasai oleh kekufuran ya, jahiliyah yang menghendaki manusia itu berlaku zalim dan sebagainya, bahkan jauh dari nilai-nilai agama dan spiritual. Nah, kemudian menuju Madinah, di mana Madinah itu sudah siap diterapkan syariatnya Allah, sudah siap diterapkan hukum-hukum Allah, dan di Madinah
keadilan, kesejahteraan, dan ketenangan itu siap dibangun di sana. Nah, para sahabat itu hijrah bareng-bareng ke sana. Ada yang bawa bekal, ada yang secukupnya, ada yang tidak membawa, dan mereka siap meninggalkan harta benda mereka yang ada di Mekah, mulai dari rumah, ternak, dan semua ditinggalkan hanya untuk hijrah agar mendapatkan kedekatan di sisi Allah. Ini yang pertama maknanya hijrah. Ya. Itu akhirnya hijrah. Ya. Ini salah satu sahabat atau beberapa sahabat yang memang niatnya hijrah karena ingin mendapatkan ridhonya Allah. Dan yang kedua, ada beberapa riwayat yang hijrahnya itu karena harta. Ya, satu. Yang kedua, karena ada wanita yang akan dinikahinya. Nah, ini riwayatnya ada beberapa riwayat seperti itu. Nah, sehingga muncullah hadis tentang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniatinya. Nah, walaupun ini asbabul wurudnya terkait dengan hijrah, niatan hijrah, namun ini bisa makna umum adalah segala sesuatu tergantung kepada niat. Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya niat itu menjadi 2/3 ya dari berlangsungnya amal. Artinya amal itu akan menjadi hasan, akan menjadi baik. Itu yang pertama adalah tergantung dari niat yang diniatkan oleh orang tersebut. Manakala niatnya itulah niat yang hasan, niat yang baik, maka insya Allah akan baik. Namun jika niatnya jelek, maka akan mendapatkan apa yang diniati tersebut. Nah, yang jadi masalah para pendengar Allah, apa yang dimaksud dengan niat itu? Ya, definisinya seperti apa? Yang pertama. Yang kedua, saatnya kapan diniatkan? Ya. Kemudian apa kegunaan dari niat tersebut? Nah, niat itu kalau dalam bahasanya Imam Syafi'i, saya mengambil pernah mendapatkan keterangan al-qasdu ila syai' wal azimatu, yaitu kehendak hati untuk sesuatu dan disertai dengan daya upaya untuk menunaikan azam, kesungguhan untuk menjalankan atau melaksanakan. Itu yang disebut dengan niat. Jadi niat itu sebenarnya tidak perlu ya dilafalkan. Misalkan kalau kita itu untuk mantep nih orang itu, kalau orang Jawa ya, karena kita Jawa itu biasanya kan di montrone, jopo montrone, niat ingsun dan sebagainya. Nah, itu memang kepercayaan di Jawa, dengan adanya niat itu menjadikan dia menjadi kuat, maka sebenarnya yang sekian itu hukumnya ya mubah, boleh saja. Lafadznya ya, lafadznya itu mubah. Kalau memang menguatkan dan sebenarnya itu bisa menjadi ya sunnah. Namun pelafalan atau pelafatan itu tidak menjadi suatu kewajiban. Yang kewajiban itu adalah memang kehendak dari hati yang muncul, yang berusaha untuk dilaksanakan. Itulah yang disebut dengan niat. Jika kehendak hatinya itu kuat niatnya, kemudian ketika dia itu melakukannya itu disertai dengan keridhaan, mengharapkan ridho Allah, maka ini niatnya sudah benar. Namun amal ahsan, amal yang baik, itu tidak cukup hanya sekedar niat karena Allah. Niatnya benar. Tetapi pelaksanaannya juga harus sesuai dengan aturan Allah. Orang ingin berbuat baik, tetapi dia tidak menggunakan aturannya Allah. Ini lewong Jawa ceritanya Sunan Kalijogo sebelum tobat Raden Mas Said. Dia itu ingin membantu fakir miskin di sekitarnya, namun caranya dengan rampok, begal, nguri, kemudian disodakohke. Maka seperti ini, walaupun dia itu niatnya baik, tetapi tidak digunakan dengan aturan yang telah dicontohkan oleh Allah, tidak baik aturannya, maka apa yang dikerjakan itu juga akan muspro, tidak ada gunanya. Maka niatan ini yang diniatkan dalam Islam itu adalah niat untuk mendapatkan ridha Allah. Ini pertama ya, yaitu
dalam surat Al-Mulk, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Agar Allah mengetahui siapa yang terbaik dari amal kalian. Nah, amal itu akan baik manakala satu, niatnya benar-benar untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau ada sekali lagi niat untuk yang lain, maka ya ini akan mendapatkan apa yang diniatinya. Bukan batal ya, belum tentu batal kalau dia itu ingin sholat karena Allah, tapi juga karena pengen tidak dikatakan dia itu orang yang tidak beriman misalkan demikian. Ini kan kadang niatnya tidak semata-mata karena Allah, ya karena Allah, tapi juga karena dia ingin menunjukkan kalau dia itu memang benar-benar orang yang beriman. Nah, seperti itu ya tidak menjadikan selama tidak mendominasi dan tidak merusak di niatan yang pertama tidak masalah. Tapi tetap yang afdal ya segala ibadah itu Abu Ghair mardhatillah, ingin mendapatkan ridhonya Allah, jangan karena mendapatkan ridhonya manusia. Nah, ini niat. Jadi yang pertama, amal tadi itu akan menjadi baik, ahsan, manakala niatnya itu benar, kemudian aturannya juga benar. Yang pertama. Nah, ini hadis. Keterangannya, hadis ini merupakan salah satu hadis dari yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata dalam hadis tentang niat itu mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari unsur tersebut. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkatakan hadis ini merupakan sepertiga dari Islam. Nah, jadi dari Islam itu niat menjadi hal. Artinya apa? Memang dalam setiap menjalankan ibadah itu selalu harus disertai dengan niat. Nah, kemudian sebab diturunkan hadis ini adalah seorang yang hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi wanita yang konon bernama Ummu Khois. Bukan untuk meraih pahala hijrah, maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir Ummu Khois. Orang yang hijrah karena Ummu Khois. Nah, ceritanya bagaimana saya juga belum mendalami tentang ini. Nggak salah ya, memang karena si Abu Khois itu ingin pengen nikahi Ummu Khois ya, sehingga direwangi untuk hijrah. Nah, niat, ya, sekali lagi ini sangat penting. Niat itu menjadikan syarat ya, layak diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali didasarkan kepada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para peserta kegiatan malam Jumat, Kamis malam Jumat yang dirahmati Allah, di dalam setiap ibadah itu memang harus diniatkan kepada Allah. Nah, niatnya kapan? Nah, kalau perkaranya itu fardu, itu niatnya di awal kegiatan ya, sampai ya di awal. Misalkan kalau sesuatu ketika takbiratul ihram di awal. Sedangkan kalau perkaranya itu sunnah atau mungkin ya tidak sampai wajib, maka niatnya itu tidak harus di awal, bisa di tengah-tengah. Misalkan puasa Senin Kamis, panjenengan pagi-pagi nasinya habis belum masak, padahal belum niat puasa, wes tak poso. Nah, untuk puasa sunnah itu boleh. Namun kalau perkara-perkara wajib ini tidak diperkenankan. Harus di awal dan disengaja. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya dilakukan pada awal ibadah di tempatnya di hati ya, di hati bukan di lisan ya. Kalau di lisan itu memperkuat itu boleh, mubah saja, tidak wajib. Tapi biasanya kalau orang Jawa itu tidak menusoli, tidak afdol. Nah, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah. Jadi semua amal soleh dan ibadah itu wajib ikhlas, yaitu abgha'il mardhatillah, hanya semata-mata mengharapkan ridho. Seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya tersebut. Jika niatnya ingin dapatkan ridho Allah, benar-benar ikhlas ya, maka niatnya itu bisa mendorong atau bisa memberikan pahala shawab kepadanya lebih besar daripada orang yang beramal tapi niatnya salah. Ya, banyak loh kita itu yang beramal soleh tapi niatnya salah.
Nah, seperti itu walaupun banyak amalnya, niatnya salah maka ini tidak lebih besar pahalanya atau ganjarannya daripada seorang mukmin yang berniat benar walaupun amalannya cuma sedikit. Nah, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh jika diiringi niat karena mencari ridha Allah maka dia akan bernilai ibadah. Semua perbuatan yang mubah loh ya, bukan perbuatan yang wajib loh ya. Perbuatan mubah. Mubah itu apa? Suatu perkara bila dikerjakan ya pilihan. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak boleh. Tapi kalau itu adalah suatu kebaikan dan diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah, ini bernilai ibadah. Ini terkait dengan niat. Nah, yang keenam, yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan rutinitas adalah niat. Jadi kalau ibadah itu harus dijalankan dengan niat. Tapi kalau rutinitas itu kebiasaannya, itu tidak perlu diniati. Ya hari ini penjenengan rutinitas malam Jumat, orang kudu diniati malam Jumatan. Niat dan ngaji malam Jumat, tidak perlu, karena rutinitas, bukan ibadah. Bukan ibadah yang atau bukan ibadah yang memang sudah ada ketentuannya. Ya menuntut ilmu itu ibadah, tetapi ibadahnya bukan ibadah makhluk. Bukan suatu ibadah yang ada runutannya, tata caranya dan sebagainya. Berikutnya, yang ketujuh, hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian dari iman karena dia merupakan pekerjaan hati. Dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Ini yang disebut dengan niat. Nah, untuk pertemuan kali ini para peserta dari Allah, kita membahas diniyah dulu, belum membahas hijrahnya nih. Karena nanti ada bahasan terkait dengan hijrah yang hijrah ini adalah perkara yang penting dan kita pahami karena kebanyakan yang kita pahami dari kaum muslimin itu makna hijrah itu ya hanya sekedar berpindahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Padahal sebenarnya hijrah itu memiliki makna yang lain atau makna yang lebih dari sekedar pindah. Nah, itu akan kita bahas insya Allah pada kesempatan minggu depan atau kesempatan yang akan datang. Baik, sebelum kita nanti mengakhiri ya, saya berikan kesempatan bagi para peserta yang kebetulan malam ini datang dalam acara Google Meeting pertemuan online ini untuk tanya jawab. Nah, saya serahkan kepada host Ustadz Khairul untuk memandu acara ini dan nanti kalau ada pertanyaan akan saya jawab. Nih, kami silahkan, monggo. Baik, jazakumullah atas paparannya terkait dengan hadis yang pertama dari hadis Arba'in terkait bahwa amal perbuatan itu tergantung pada niat. Nah, saya persilakan hadirin peserta kajian Kemisan kalau mungkin ada sesuatu yang masih kurang jelas untuk kemudian dipertanyakan atau mungkin memiliki fakta-fakta dalam kehidupan yang kadang tidak seperti itu. Beda juga gitu. Mungkin kita bisa mendengar saya tidak sengaja, kata orang kan begitu. Apakah itu termasuk di dalam hadis itu atau bukan? Saya persilahkan monggo kalau ada peserta yang ingin bertanya saya berikan waktunya, monggo silahkan. Oke, monggo Pak Wiji silahkan. Suaranya enggak kedengaran Pak Wiji. Mungkin bisa di chat ya, di chat sih untuk soalnya ditulis saja tidak apa-apa kalau memang tidak bisa suaranya muncul.
berdasarkan ini. Suara masih pelan, Pak Wiji, belum bisa terdengar. Atau mungkin yang lain dulu, bisa di chat ya, ditulis di Pak chat. Widi bisa menulis di pesan, nggih. Karena suaranya nggak terdengar. Mungkin yang lainnya silakan. Yang mau Bisa juga resen dulu ya, pakai resen, ada menu resen untuk tanya jawab ya, ini di bagian ini kan bisa ada resen untuk tanya jawab. Baik, sambil menunggu Pak Wiji menyampaikan, kami persilahkan yang lain, silakan, monggo. Yang lain, monggo, silahkan. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Baik, jika tidak ada, saya kira memang penjelasan di bab pertama itu sangat jelas bahwasanya niat itu adalah kalau orang Jawa bilang itu kerentek hati. Al-qasdu ila syai' wal azim atau fi'luhu, yaitu niatan dalam hati yang muncul dan dia berusaha untuk mengerjakannya. Jadi dia hanya niat. Kalau hanya sekedar niat hati pengen melakukan sesuatu, itu belum dikategorikan sebagai niat. Itu masih sekedar bayangan hati, perkataan hati saja. Kalau dikatakan niat, itu perkataan hati sudah mengatakan dia harus mengerjakan ini dan ada upaya atau usaha untuk menunaikannya. Itu baru dikatakan sebagai niat. Kalau belum ada upaya atau usaha untuk menunaikannya, ini belum bisa dikatakan niat. Bisa dikatakan ya gejolak hati, perasaan dan sebagainya yang sudah tergambarkan dalam perasaannya, tapi belum ada kehendak hati untuk menunaikan. Nah, itu niat. Dan memang niat itu sangat vital. Segala sesuatu itu niat menjadi pondasi, menjadi awal dari amal. Tanpa ada niat, amal itu tidak akan bisa berjalan dengan tuntas. Sebagai contoh ya, mungkin kita itu sering mendengar ya, ada orang itu berniatan, mungkin di antara pendengar ini sudah pernah mendengar bagaimana sejarah berdirinya institusi Islam di Indonesia, di Jawa ya, pertama Kesultanan Demak. Kesultanan Demak itu berdiri awal kalinya itu karena niatan dari umat Islam ingin menjadikan bumi Nusantara atau bumi Jawa ini bertauhid, ya. Artinya bumi Nusantara itu didasarkan pada hukum Islam, mengenaskan akidah Islam pada seluruh penduduknya. Nah, ada niatan. Kemudian tidak hanya sekedar niatan, mereka itu melakukannya, ya, dakwah, menyusun strategi, dakwah dengan lisan langsung ke tengah masyarakat, membantu masyarakat, memberikan pemecahan permasalahan persoalan masyarakat, dan mereka juga mengatur strategi bagaimana mendapatkan sesuatu yang bisa menerapkan hukum Islam. Salah satu strategi mereka bagaimana kalau sudah umat Islam banyak, berdiri suatu institusi yang menaungi diterapkannya hukum Islam. Nah, waktu itu para ulama yang terkumpul dalam Dewan Wali Songo dan sebagainya, dan ulama-ulama lain waktu itu sudah ada kehendak ini kita akan semakin kokoh Islam di tanah Nusantara ini kalau berdiri institusi kesultanan atau apapun yang menerapkan hukum Islam. Nah, ketika mereka berazam, berniat, dijalankan, kemudian mereka berusaha untuk menjalankan, mengatur strategi bagaimana strategi itu bisa berjalan. Sehingga 70 tahun ya mulai disiapkan oleh Sunan Ampel
sampai kemudian berdiri Kesultanan Demak atau Gelagahwangi ya ketika Majapahit sudah mengalami surut dan mengalami perang Parekrek waktu itu. Nah, berawal dari mana? Berawal dari niat. Niatnya ingin membumikan Islam, menerapkan Islam di seluruh penjuru dunia, dakwah ilal khair. Dengan niatan itu kemudian mereka bisa menerapkan. Jadi niat itu memang sangat penting dan menjadi paling utama. Tanpa niat tidak akan ada. Orang yang punya niat itu akan bisa menata, memanajemen perbuatannya, perkataannya, apapun yang dilakukannya agar niatnya terlaksana. Tapi kalau tidak ada niat, pekerjaan itu amburadul, tidak karu-karuan. Yang kedua, satu pertanyaan dari Pak Wiji, perbuatan seorang itu dihukumi berdasarkan niatnya atau perbuatannya yang nampak dalam hukum di pengadilan. Ada alasan tidak ada niat jahat dalam perbuatan yang jahat. Baik, kalau dalam nizamul uqubat atau sistem Islam, orang yang berniat itu tidak dihukumi dalam hukum pidana kaum muslimin ya. Jadi hukum pidana kaum muslimin itu kalau sekedar niatan saja itu tidak dihukumi. Dalam suatu hadis tidak salah dikatakan ketika hambaku berniat baik maka dia akan dapatkan suatu pahala. Kalau dia mengerjakannya dia akan dapat pendapatnya double. Namun kalau seorang hambaku ketika dia berniat jelek jangan dicatat sampai dia mencatat sampai dia melakukan suatu kejelekan. Maka catat sebagai suatu kejelekan. Nah, dalam sistem persangsian Islam para peserta yang dirahmati Allah dalam kitab Al-Qubat itu suatu hukuman itu diberikan kepada orang manakala memang fisiknya itu ada. Hati niat itu tidak bisa dinilai karena masalahnya itu masalah hati. Namun kadang niat itu bisa dibaca dari perilakunya. Dari perilakunya bisa dilihat. Cuman orang yang bisa mengetahui niatnya orang itu adalah orang yang memang sudah diberi kasaf, sudah diberi istilahnya itu oleh Allah diberi petunjuk atau ma'unah ya. Dia bisa memandang oh orang ini begini nanti niatnya akan seperti ini. Nah, dia berdasarkan pengalaman, berdasarkan fakta-fakta yang pernah dia diindra sehingga ketika ada orang berlaku seperti ini, dia nanti seperti ini. Itu hanya petunjuk dari Allah dan itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum ketika orang berbuat kejahatan kemudian dihukum tidak bisa. Jadi suatu hukum itu kalau dia itu akan suatu hukuman pertama harus ada dalilnya yang memang dia langgar, yang kedua bukti-buktinya harus ada. Nah ini ada suatu kisah para sahabat namanya Abu Bakroh ya. Abu Bakroh itu menjumpai ada seorang sahabat yang hendak berzina. Ya berzina sungguhan, bukan sahabat ini. Dia kaum muslimin pada saat itu dia mau berzina dan ketahuan dia tahu. Nah kemudian ketika dia tahu dia kan namanya berzina itu harus mendatangkan 4 saksi orang yang melihat langsung, tidak boleh disyuting 4 orang langsung. Nah dia membawakan orang kedua, orang ketiga, orang keempat. Nah ketika dia mengadukan si A itu zina dengan si B, kemudian diminta cari buktinya sebenarnya sudah 3 orang, 4 orang beserta dia. Kemudian ada salah satu orang yang dia itu mencabut kesaksiannya, artinya tidak mau bersaksi. Maka langsung Abu Bakar langsung diganti dijilid karena dianggap mencemarkan nama baik orang lain. Jadi di sini kalau dalam ibadah niat itu urusan Gusti Allah. Awak dia tidak bisa melihat. Tapi dalam perbuatan, dalam hukum peradilan, niat itu tidak akan dijatuhi. Kalau hadnya memang belum ada. Kalau dia hanya niat saja, belum mengerjakan, ya tidak ada niatan. Ini berbeda dengan hukum pidana yang sekarang ini. Kalau sudah ada bukti-bukti melakukan, kemudian ada niatan terstruktur, ini hukumannya bisa nambah. Bisa nambah. Jadi kalau orang adakan misalkan begini, misalkan ya, yang sekarang lagi tren itu adalah undang-undang yang seolah-olah melegalkan zina, ya. Dimana kalau ada
mahasiswa saling senang, kemudian mencumbu dan sebagainya, bahkan melakukan perbuatan asusila, kalau kemudian yang diajak itu senang, maka itu bukan termasuk tindak kekerasan dan tidak bisa ditindak. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau dalam hukum Islam tidak seperti itu. Delik pertama itu kalau orang itu melanggar hukum, perbuatan itu adalah melanggar syariat, itu adalah had dan orang wajib dihukum. Misalkan orang itu zina, orang itu mesum, diketahui orang lain, ya sudah. Itu tidak bisa dikatakan, saya tidak ada niatan mesum. Tidak ada. Langsung seperti itu ketika diketahui orang lain, langsung dia diberi hukumannya ya. Kalau sekedar mesum tidak sampai dibunuh lah. Mungkin hanya dicambuk 10 kali dan sebagainya. Atau diumumkan dia itu berbuat begini-begini agar punya efek malu. Nah, jadi dalam peradilan Islam, niat saja itu tidak cukup untuk menjadikan seorang itu dijatuhi suatu hukuman. Jadi harus ada bukti perbuatan dan kejadian yang langsung terjadi. Itu mungkin jawaban saya dari niat yang terkait dengan peradilan. Yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Baik, monggo kami persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, para saudara mungkin ya waktu karena sudah menunjukkan 30 menit dari mungkin untuk pertemuan kajian Arba'in ini kita akhiri dulu ya. Saya di sini apabila ada ucapan-ucapan yang benar semata-mata dari Allah, tidak ada suatu yang salah semata-mata kelemahan saya sebagai manusia. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan kajian hadis Arba'in. Hadis yang pertama, subtema yang kedua yaitu tentang hijrah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan kepada host untuk menutup. Monggo Ustaz Darwanto. Oke, terima kasih Ustaz Anwar atas penjelasannya terkait dengan hadis yang pertama tadi. Saya ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa pendengar yang sudah hadir. Insya Allah kita bertemu pekan depan lagi di jam yang sama. Saya persilahkan nanti datang di linknya tetap sama. Mungkin itu dulu dari saya, juga cukup sekian. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.